Matsari Lekat tewas di tangan mertua dan iparnya sendiri. Ia ditemukan tak bernyawa di semak-semak di tepi jalan. Polisi membekuk Lukman dan Fauji. Pembunuhan terjadi karena hal sepele, yaitu tidak menghentikan sepeda motor saat dipanggil sang mertua. Inilah serial tabir mertua dan ipar bunuh menantu. Kesal pangkal pembunuhan. Kondisi korban tertelungkup, kami angkat, kami balik, dan digelip putus pula tangannya. Pelaku sendiri didapat di dua tempat yang berbeda. Yang pertama kebun dan ada di rumah keluarganya. Lekat berlari, aku kejar bacok kena belakang, ya itu dia lari lagi agak jauhnya, lah dia tenggorok pula, bacok lagi tangan, kita tuh coba lagi di bagian juga belakang. Lagi lukamnya mungkin, tahu. Matsari Lekat tewas di tangan mertua dan adik iparnya sendiri. Ia ditemukan tak bernyawa di semak-semak tepi jalan. Polisi pun kemudian membekuk Lukman, mertuanya, dan Fauji, adik ipar yang menjadi tersangka pembunuhan. Dengan informasi yang kami dapat, kami segera ke lokasi, mengecek TKP dan mencari keberadaan pelaku. Untuk pelaku sendiri didapat di dua tempat yang berbeda. Yang pertama di kebun dan ada di rumah keluarganya. Korban Lekat baru saja dinikahkan dengan anak Lukman. Tapi sejak dinikahkan, mertuanya kesal karena Lekat dianggap tak bertanggung jawab terhadap istrinya. Kejadian ini bermula pada saat P yang merupakan pelaku memergoki korban tengah berduaan di dalam kamar bersama dengan kakak perempuannya. Kemudian pada saat itu disepakati bahwa untuk kakak perempuan dan korban dinikahkan secara adat di rumah kepala dusun. Kemudian setelah berlangsungnya pernikahan, untuk korban sampai 3 hari berikutnya tidak sama sekali menemui pihak perempuan dan juga tidak bertanggung jawab. Nah, pada saat itu muncullah perasaan sakit hati baik P maupun keluarga dari perempuan. Pembunuhan berawal saat korban melintas di depan rumah mertuanya. Mertuanya memanggil Lekat, namun Lekat hanya melihat tanpa menghentikan laju kendaraan. Sang mertua meradang. Ia mengajak anaknya Fauji untuk mengejar Lekat dengan sepeda motor sambil membawa senjata tajam. Lekat berusaha kabur, namun dihalangi Fauji, adik iparnya. Pas sebelum jadian dia itu dia lewat depan rumah. Nah dipanggil bapak, disuruh nyimpang, dia tidak kalah, malahan cengenya juga, cak di mehenya juga. Dia tersinggung malah itu. Nah, itu aku lagi motor kayu buat montong untuk masak. Nah kami kejar, dapat. Pas itu motor rubuh, bapakku tenggorok, Lekat nggak itu berlari. Nah aku kejar bacok kena belakang. Ya itu dia lari lagi agak jauhnya. Lah dia tenggorok pula, bacok lagi tangan. Udah tuh coba lagi di bagian juga belakang.
Fauji yang masih duduk di bangku kelas 3 SMK menganiaya Lekat hingga tewas. Ia kemudian kabur bersama ayahnya Lukman. Lekat tergeletak di semak-semak. Belakang, bersikap belakang. Tangan kiri. Disikap. Berapa kali itu Bapak lakukan? Tidak tahu berapa kali. Tidak ingat? Tidak. Terus korban, apakah ada perlawanan pada saat itu, Pak? Terhati. Ya, langsung berlari dan kena bacok. Belakang juga berlari. Lukman membenarkan mengejar Lekat. Lewat depan rumah, aku panggil, orang aku nyimpang. Rumah dia tidak nyimpang ke rumah. Jadi Bapak panggil, tapi dia tidak stop, gitu Pak? Tidak berhenti. Ya. Jadi apa yang Bapak lakukan melihat dia tidak berhenti pada saat Bapak panggil? Kami kejar. Namun, Lukman mengaku tak menganiaya korban. Anaknya Fauji yang membunuh Lekat. Adik yang kulakukan mengaku. Motor terbalik, aku tertunggu. Bapak sendirian mengejar atau ada rekan lain? Ada anak. Oh, ada anak Bapak. Jadi Bapak berdua dengan anaknya melakukannya? Tidak, aku itu mengaku apa-apa ya. Jadi Bapak pada saat di TKP dia melakukan apa, Pak? Berarti aku tertunggu. Bapak nengkurup itu karena apa, Pak? Sakit, jadi sulang saya. Sakit tidak bisa berangkat. Tapi tidak ada perlawanan dari korban, ya, Pak? Itu tidak tahu, tanya dengan anak ini. Mengaku tidak dijenguk. Kedua pelaku menyesal atas perbuatannya. Mereka mengaku tak ada niat membunuh korban.